Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait laut beserta pembagian zona laut. Nah, untuk yang pertama itu kita harus mengetahui dulu terhadap apa itu laut. Nah, laut ini merupakan suatu wilayah yang ada di perairan asin yang merupakan bagian dari samudra, namun hanya yang membedakan dengan samudra adalah laut ini dibatasi oleh beberapa daratan. Nah, untuk kedalamannya laut ini bisa sampai ratusan meter atau hingga ribuan meter untuk yang paling dalam. Nah, selanjutnya kita ke laut. Menurut hukum lautan Indonesia sendiri itu sebetulnya sangat luas karena Indonesia itu sebagai negara maritim. Karena hal tersebut di Indonesia itu pembagian zonasi laut itu sangat penting karena untuk meminimalisir terjadinya suatu perselisihan dan agar lebih optimal gitu dalam pengelolaannya karena lebih luas. Nah, mungkin untuk pembagian laut Indonesia ini sudah dibahas di UNICLOS pada tahun 1982 dan ditandatangani oleh sekitar 119 negara termasuk Indonesia di Konvensi PBB pada tahun 1982. Nah, wilayah laut Indonesia ini terdiri dari beberapa perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Nah, mungkin untuk zona laut menurut hukum kelautan di Indonesia itu yang pertama ada batas landas kontinen. Nah, batas teritorial di Indonesia ini diumumkan sejak Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Nah, batas landas kontinen ini mempunyai kedalaman kurang dari 200 meter. Nah, selanjutnya ada yang kedua itu batas laut teritorial. Nah, merupakan batas perairan milik suatu negara yang ditarik dari pantai terluar atau pulau terluar sejauh 12 mil atau sekitar 19,3 km ke arah laut lepas. Nah, selanjutnya zona ekonomi eksklusif. Nah, zona ekonomi eksklusif ini atau ZEE adalah zona maritim di luar dan berdampingan dengan laut lepas atau laut internasional serta berbatasan langsung juga dengan laut teritorial. Bisa dilihat juga di gambar terkait laut teritorial menurut hukum kelautan bisa dilihat. Nah, ketika hal tersebut dapat dilihat terkait laut teritorial, ada zona tambahan, perairan dalam, garis pangkal pantai. Nah, untuk selanjutnya ada zona laut menurut kedalamannya. Yang pertama itu ada zona littoral. Nah, untuk zona littoral ini merupakan zona yang berbatasan langsung dengan daratan dan merupakan zona paling dangkal. Nah, zona ini juga sering disebut sebagai zona atau daerah tempat pasang surutnya air, dan juga daerah ini bisa dibilang memiliki tempat ini tempat terjadinya pasang surut air dan mengeringnya air laut. Nah, untuk selanjutnya ada zona neritik. Nah, zona ini itu sekitar 200 meter dari permukaan laut. Disebut juga sebagai ekosistem pantai pesisir dangkal. Zona ini kaya akan oksigen serta sinar matahari. Hal tersebut yang menyebabkan zona ini menjadi tempat tinggal atau habitat hewan-hewan atau ikan-ikan yang ada di laut serta sebagai tempat hidup beberapa terumbu karang karena zona ini cocoklah untuk bertahan hidup, dan zona ini juga memiliki cadangan-cadangan oksigen serta sinar matahari yang baik bagi pertumbuhan hewan-hewan dan ikan-ikan yang ada. Nah, selanjutnya ada zona batial. Nah, untuk zona batial ini memiliki kedalaman sekitar 200 sampai 2000 meter dan tidak dapat ditembus oleh sinar matahari. Nah, yang menyebabkan zona laut di zona ini memiliki warna yang agak gelap karena sinar matahari tidak sampai ke dalam dasar laut, jadi agak gelap lah untuk sinar di sini. Nah, selanjutnya untuk zona yang selanjutnya ada zona abisal. Nah, zona ini memiliki kedalaman lebih dari 200 meter dan memiliki suhu yang sangat dingin. Nah, jadi dan di laut di zona abisal ini juga memiliki tekanan yang tinggi karena ya dari kedalamannya juga sangat dalam lah, sekitar 200 meter itu sudah dalam. Nah, selanjutnya ketika kita tadi sudah membahas terkait zona
di pembagian menurut hukum seperti laut teritorial, laut batas landas kontinen, zona ekonomi eksklusif. Nah, di yang kedua kita membahas terkait zona-zona menurut kedalamannya seperti zona neritik, zona batial, zona abisal, zona litoral. Nah, ketika kita sudah mengetahui hal-hal tersebut, apakah timbul pertanyaan tentang mengapa, kan tadi sudah dijelaskan zona tersebut ada karena untuk mempermudah atau optimalisasi pengelolaan. Nah, apakah di benak kalian terpikir mengapa zona-zona ini ada gitu, dan mungkin apakah ada zona-zona yang lain yang timbul atau yang tidak disebutkan dalam ini, misalnya zona laut menurut sejarahnya, karena di tadi yang menurut hukum zona-zona laut di Indonesia ini memiliki beberapa perubahan, karena misalnya dulu zona teritorialnya itu sekitar pendek lah untuk dulu itu, jadi ketika 12 mil kalau gak salah ya sekitar berapa mil. Nah, ketika zona itu sudah lebih, itu langsung ke laut internasional. Jadi dulu mah Laut Jawa itu masuk ke jalur perdagangan internasional, jadi banyak para penjajah juga yang masuk lewat sana. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan zona laut serta laut. Ketika mungkin ingin yang kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau ditanyakan langsung kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan, dan sampai jumpa kita di pertemuan berikutnya. Wassalam, terima kasih.